Akhwat, masih di acara Perempuan dan Dunia bersama narasumber kita, Profesor Dr. Amani Lubis. Kita masih membahas mengenai mengikuti ulama dalam pengambilan hukum syariah. Ibu tadi penjelasan Ibu luar biasa indah sekali. Saya jadi membayangkan bahwa sebenarnya ulama itu adalah orang yang ahli dan sanggup bekerja sama dengan orang-orang lain yang lintas bidang, yang terus mengembangkan dasar-dasar dari Islam itu sendiri gitu ya, alamin ya. Iya, betul. Masya Allah. Ibu, menurut Profesor Asma Asfarudin dari Indiana University, beliau mengatakan bahwa hukum-hukum syariah Islam harus melindungi kehidupan, intelektualitas, keluarga, properti, dan kehormatan manusia. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip syariah Islam itu damai sekali ya, Bu? Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi syariat Islam atau ajaran Islam yang kita rumuskan sekarang ini harus memberikan hak hidup layak terhormat kepada semua manusia, bukan hanya umat Islam. Ajaran Islamnya harus adil, harus merupakan rahmatan lil alamin, berarti bukan hanya untuk orang Islam tetapi untuk semua manusia, untuk kemanusiaan. Ya, memberikan hak hidup yang layak dan tadi sejahtera untuk semuanya. Oleh karena itu dalam Islam kita mengenal hak hidup, ya, tidak boleh ada pembunuhan, dan itu berlaku bagi umat Islam dan bukan Islam. Hak pendidikan bagi Islam dan bukan Islam. Oleh karena itu semua, apalagi sebagai penguasa, apalagi sebagai pemimpin, apalagi sebagai ibu, harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, perempuan di masyarakat, dia juga harus bergerak di semua bidang ini. Artinya harus aktif menyejahterakan masyarakatnya di semua bidang. Jangan misalnya ada perempuan yang beranggapan, oh saya tidak bisa mengajar, saya tidak bisa mendidik. Tidak bisa. Nah, seorang perempuan di rumahnya itu adalah seorang pendidik. Mau tidak diakui atau tidak diakui adalah pendidik. Jadi bukan dia bilang, oh saya nggak bisa mengajar. Nah, sekarang kita ubah wawasan ibu-ibu bahwa ibu adalah guru di rumahnya. Oleh karena itu ibu harus menambah wawasan. Semua perempuan harus menambah wawasan semua bidang juga supaya bisa menciptakan keluarga yang sejahtera, berpikiran maju, ingin membahagiakan keluarga. Akhirnya apa nanti? Setelah bahagia, tenang, ada ketenangan jiwa, bisa beribadah baik. Setelah bisa beribadah baik, bisa berkontribusi positif dalam masyarakat, akhirnya masuk surga. Kita hidup di dunia ini kan singgah. Ya, jadi kalau kita bicara kita ngikut ulama, ngikut ini buat apa? Buat bahagia di dunia, buat ketenangan dunia, apakah itu saja? Tidak, kita orientasi kita adalah nanti di hari akhir. Wal akhiratu khairum minal ula. Hari akhirat nanti, kehidupan masa nanti, masa depan setelah hari kiamat adalah itu yang lebih baik daripada di dunia ini. Nah, artinya bagian dari pemikiran kita sehari-hari harus dikhususkan untuk hari akhir. Nah, kalau kita pikirannya hedonis, apa sih artinya hedonis? Hanya memikirkan dunia. Bisa makan, bisa minum, bisa punya mobil, bisa tampil di TV, bisa kesana sini, bisa itu. Namanya masih hedonis. Tapi kita harus pikirkan juga apa maknanya nanti buat hari akhirat. Karena tujuan kita adalah akhirat nanti kita masuk surga. Sama-sama semua orang umat Islam, insya Allah. Dan ya para ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang yang hasilnya nanti kita panen di akhirat nanti. Jadi kita sekarang sedang bercocok tanam terus. Maka kehidupan kita harus sejahtera. Kita harus pupuk kehidupan kita. Karena kita di ladang ini, maka kita harus pupuk dengan pendidikan, dengan kesejahteraan intelektual, dengan keadilan sosial, dengan apa tadi? Semua ranah yang disebut. Kesehatan, ada saling bantu-membantu. Saling membantu-membantu, tolong-menolong, ini penting. Karena walaupun di dunia maju, di negara maju,
itu pasti ada musibah. Ya, bisa bukan hanya musibah perang, mungkin mereka sudah jaga-jaga dengan senjatanya, tapi ada musibah alam, bencana alam, ada musibah dari kecelakaan, ada human error, ada apa saja bisa terjadi musibah. Ya, konflik dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu harus diantisipasi. Semua ini harus dipikirkan bagaimana kehidupan bukan hanya memikirkan kalangan sendiri, tetapi dengan kebersamaan. Jadi kolaborasi, kerjasama, kasih sayang, mencintai sesama, itu sesama manusia. Bukan tanpa melihat ras, agama, dan warna. Tetapi itu kita adalah prinsip dalam Islam. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa lita'arafu. Ya, jadi ini adalah penciptaan Allah. Sudah sunnatullah, laki perempuan itu pasti ada di pasang-pasangan ini di dunia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berarti sudah sunnatullah akan ada banyak ras, banyak etnik. Oleh karena itu kita semua ingin harus saling mengenal. Nah, tadi kita ngobrol sedikit tentang saling mengenal. Berarti saling mengenal apanya ya? Saling mengenal budaya, saling mengenal kitab sucinya. Kalau kita tidak mengenal kitab suci orang lain, kita mungkin nanti bisa melecehkan. Kita tidak boleh melecehkan agama orang lain atau kitab suci orang lain, supaya kita jangan dilecehkan juga kitab suci kita. Nah, jadi ini prinsip dalam agama. Maka lita'arafu, kata lita'arafu ini maknanya sangat penting. Kalau bahasa Indonesianya terjemahannya ya, hanya berkenalan. Tapi berkenalan tentang apa? Berkenalan tentang ya segala hal. Tadi budayanya, tata cara hidupnya, dan banyak hal yang Allah berikan di budaya yang bukan Islam sangat bermanfaat untuk pengembangan yang ada di umat Islam. Misalnya saja pendidikan, ini contoh untuk para ibu ya, ibu-ibu muda, ibu rumah tangga, dan kita semua. Nah, cara mendidik anak di bangsa lain, mungkin kita kan bangsa Melayu ya, bangsa Indonesia begitu. Mungkin di bangsa India ada tata cara mendidik anak yang bagus. Kita perlu contoh. Di bangsa Arab juga begitu. Di Eropa juga begitu, di Amerika juga demikian. Misalnya bagaimana membiasakan anak supaya hidup mandiri. Ya, mandiri bisa bagaimana dilatih berpakaian sendiri, bagaimana dilatih makan sendiri. Tapi kalau sampai 6 bulan masih dikrebong, apa itu namanya itu? Dibengkung ya. Oh, ya seperti itu ya, sampai 6 bulan atau sampai berapa? Ya anak nggak mandiri lah, tidak berkembang nantinya. Nah artinya jangan dimanjakan. Anak biar dilepas begitu. Itu kan konsep-konsep pendidikan modern sekarang. Bahwa anak dibiarkan di tempat tidurnya atau di lantai dengan alas yang bersih, ya dia bisa bergerak bebas. Semua organ tubuhnya berkembang normal, akhirnya sehat. Pikirannya juga nantinya juga jadi lepas dan jadi bisa berinovasi, kreasi dan lainnya. Jadi di sini kita mengenal urf atau adat istiadat, kebiasaan dari bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Ya, alhamdulillah saya berkesempatan ya, sudah 30 negara ya saya jelajahi di 5 benua. Benua yang beku betul belum ini, benua yang kutub ya. Kutub utara selatan belum. Tetapi ya beberapa wilayah sudah dijelajahi. Di setiap wilayah saya belajar. Saya belajar dan dalam forum begini ya, dakwah atau mengajar atau kita diskusi, disampaikan. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Dan saya bepergian itu untuk dakwah. Oleh karena itu saya anggap serius, bukan hanya jalan-jalan. Jalan-jalan saya menikmati alam karena kita bertasbih. Lihat gunung yang indah, yang bentuknya beda-beda, itu kita bertasbih mengucapkan subhanallah.
kemudian melihat laut, indahnya dasar laut, dan juga gelombang ombak yang berkejar-kejaran dan lain-lain, indah sekali. Kita ucapkan subhanallah. Nah, berarti kita juga harus menyatu dengan alam, bukan hanya manusia dari berbagai kalangan, tetapi juga alam. Di sini indahnya Islam. Dengan demikian masih kita juga dianjurkan baca terus dan baca. Ajaran ayat pertama Al-Quran juga turun dengan Iqra, baca, bacalah, bukan baca tulisan tertulis di atas kertas. Dari zaman dulu kertas langka sekali atau tidak ada, menulisnya kan di atas kulit, di atas kayu, di atas batu begitu. Tapi harus dibaca. Berarti kita juga baca alam, baca hutan, baca laut, baca sungai, baca lainnya. Semua ilmu itu ada. Ulama-ulama terdahulu Islam, cendekiawan Muslim yang dulu, itu semua sudah menuliskan hal itu. Makanya kita bisa mengambil ilmu dari mana saja. Saya sering mengatakan di sini, al-hikmah dalatul muslim. Masih ingat nggak? Artinya hikmah itu artinya kebijaksanaan atau pemikiran. Pemikiran itu adalah sesuatu yang hilang dari umat Islam kemudian ditemukan. Jadi kalau ada hikmah di misalnya di mana ya, misalnya di Australia, ada hikmah di sana, maka kita jemput, kita pelajari yang di sana, kita boleh terapkan. Ada hikmah di Mesir misalnya, maka kita boleh ambil pelajaran dari sana, kita terapkan. Ada hikmah di Inggris misalnya, maka kita pelajari juga, kita terapkan. Semua nilai-nilai yang positif itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, satu hal bahwa terkadang ada anjuran yang tidak baik. Apa hukumnya? Ini begini, saya bertanya pada diri sendiri, tapi kita akan pikirkan bersama. Apa hukumnya kita mengikut ajaran yang bertentangan dengan agama Islam? Ya, misalnya agama Islam yang kita tahu adalah ajarannya rahmatan lil alamin, membela keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab, ya. Ya, tidak boleh membunuh, yang kulliyatul khams itu tidak boleh membunuh, tidak boleh, yang semua harus dijaga ya, nyawa, agama, jiwa, kehormatan, dan harta. Itu semua lima hal yang harus kita jaga. Tetapi kalau dilanggar, ada orang yang menganjurkan kebalikan dari ini, apa hukumnya? Ya, ada 3 kata ulama. Maka 3 ini juga kita bisa pikirkan, yakni kita bisa ada yang mengikut anjuran yang salah itu, ya, ajaran yang salah atau anjuran yang salah, pemikiran yang salah. Kalau kita mengikut saja dan kita tidak tahu, maka kita tidak bersalah. Tetapi kalau kita tahu itu salah, lalu kita lakukan, ya, maka kita jadi salah atau kita bahkan bisa dihukumi jadi kafir. Karena kita sudah tahu itu salah, tetapi masih dilakukan, berarti hukumnya kafir. Tetapi kalau kita tahu ini salah, tetapi kita tidak meyakininya, cuma terpaksa mengikut karena berbagai kondisi dan menunda sikap kita untuk menolak, kita masih ada sebutannya itu jadi fasik. Jadi kita tidak mau disebut sebagai umat Islam ya, disebut sebagai kafir tidak mau, sebagai fasik juga tidak mau. Jadi supaya tidak mau disebut seperti itu kita harus apa? Harus berilmu, harus iqra tadi. Kita harus berilmu, menambah wawasan di berbagai bidang supaya kita tidak mengikut saja, menyetujui apa adanya saja. Sepertinya kita tidak berdaya, ada fait accompli, kita tak berdaya. Tidak bisa begitu. Maka wawasan keagamaan, wawasan keduniaan semuanya secara umum kita harus kuasai. Tadi Ibu bercerita mengenai pengalaman Ibu yang sudah menjelajahi 50 negara, 30 dalam rangka dakwah gitu ya. Tapi tidak banyak sebenarnya suara miring yang justru mengatakan bahwa sebenarnya syariah itu anti perempuan, Ibu, sepertinya. Iya. Alhamdulillah. Jadi memang tergantung dari apa yang kita lakukan. Syariah itu selama dilihat kita mampu,
maka syariah mendukung. Dulu mengapa perempuan dilarang? Ada masa sahabiat, tabi'in itu banyak ulama perempuan. Artinya guru-guru para ulama laki-laki itu adalah perempuan. Mengajar di masjid, mengajar di rumahnya dengan cara yang sopan menyampaikan ilmu. Siti Aisyah adalah alimat, artinya ulama perempuan. Sayyidah Nafisah alimah dan banyak yang lainnya. Dan kita yakin kalau juga di Indonesia zaman dulu itu juga banyak ulama perempuan. Cuma tidak tertulis, saya baru diwawancara juga. Cuma tidak ada karya mereka yang menentukan, oh saya fulanah binti fulan bikin karya ini dan hasilnya ini. Tidak. Tapi kita tidak bisa menafikan secara rasional pun, tidak bisa menafikan bahwa semua perempuan pasti berkiprah. Kalaupun perempuan petani, pasti dia juga pernah menasihati temannya. Ayo sholat, ayo begini, karena begini-gini, fungsinya sholat begini, akan menjaga akhlak, akan menjaga supaya kita tidak melakukan buruk, mari kita sholat dan lain-lain pasti. Dan itu dia sudah merupakan ulama, artinya dia faham agamanya, sudah bertafakuh fiddin, sudah mendalami ajaran agama dan bisa menyampaikan kepada yang lain. Nah, perempuan banyak kiprahnya begitu. Kalau kita teliti banyak sekali yang bisa diceritakan. Tetapi karena sistem masyarakat dan juga perlakuan terhadap perempuan yang secara pendidikan juga masih lemah, masih rendah, perempuan hanya misalnya stop di SMP saja atau di SMA saja, ya tentu dia belum pede kalau mau menulis yang banyak begitu. Paling diary atau ceramah-ceramah kecil ya, maksudnya di masyarakatnya. Tetapi sebagai buku yang bisa lintas wilayah diakui sebagai lintas generasi itu mungkin belum ada. Tapi kita tidak menafikan. Nah, mengapa syariah kadang atau ada di beberapa hal yang mendiskreditkan atau meminggirkan perempuan? Ini adalah dari praktek-praktek masyarakat. Ya, ajaran agama tidak. Sebagai guru, sebagai dokter, sebagai apapun perempuan, bahkan pemimpin perang, bahkan sebagai ratu, ya itu ada dalam sejarah, pasti ada. Nah, cuma mengapa juga masih belum perannya banyak atau terlihat karena masyarakat. Ya, misalnya saya alhamdulillah punya kesempatan menuntut ilmu, jadi sampai profesor, saya sudah 12 tahun ini sekarang profesor alhamdulillah. Kemudian sehingga bisa berbagi wawasan, menyebarkan gagasan, itu tugas profesor ya, ke berbagai wilayah di dunia ini. Alhamdulillah kalau ada kesempatan saya jalani. Ya, oleh karena itu sebenarnya tidak ada hambatan. Tetapi banyak hal, misalnya ada kondisi keluarga, oh saya belum bisa hadir pada bulan ini, mungkin kesempatan lain, tapi kesempatan lain tidak datang-datang, akhirnya kan jadi terhambat. Nah, saya ingin sekali menulis buku, tetapi banyak hal, banyak tuntutan ini itu, sehingga akhirnya tidak tertulis buku misalnya. Oleh karena itu jadi kiprah saya masih kurang. Nah, kalau banyak orang yang seperti saya, tidak banyak menulis, tidak banyak menyebarkan gagasan, ya tentu kita dianggap tidak mampu. Kalau sudah kita tidak mampu ya sudah ditinggalkan saja. Akhirnya dalam penentuan misalnya siapa yang akan masuk tim kerja dan lain-lain, perempuan juga ditinggalkan karena dianggap tidak mampu. Nah, oleh karena itu perlu wawasan gender ya, keadilan gender, kesetaraan atau keserasian. Ya, serasi artinya dia bukan sama persis laki dan perempuan karena masing-masing punya perannya, tapi kita berikan porsi penting juga bagi perempuan untuk ada selalu mendampingi rekannya yang laki-laki. Kesadaran seperti ini yang harus ditumbuhkan. Karena ternyata kalau perempuan dikasih tanggung jawab dia juga bisa. Ya, kalau secara menuntut ilmu, pendidikan di kampus-kampus itu banyak program studi yang mayoritasnya perempuan. Berarti kan mereka punya peluang belajar, punya kemampuan. Nah, tinggal nanti setelah lulus dimanfaatkan oleh siapa. Nah, ini tentu selain dia harus meningkatkan kapasitas dirinya, kemudian rekan yang laki-laki juga harus selalu ingat bahwa ada teman perempuan bisa diajak
kerjasama sehingga kita sama-sama. Nah, dengan dalam situasi begini tentu perempuan tidak lagi dipinggirkan. Ya, kalau kalah jumlah itu sudah biasalah karena memang banyak hal yang menjadikan perempuan kurang secara kuantitatif ya kehadirannya dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi asal kita tidak melupakannya saja, tentu ada misalnya rapat 20 orang, ya 5 perempuan tidak apa-apa begitu kan. Asal diingat, jangan 10 orang tidak ada perempuannya sama sekali. Nah ini berarti kita memang ditinggalkan. Nanti jangan disalahkan syariatnya, kan itu berarti orangnya ya. Pemimpin saat itu yang memang tidak mengikut sertakan atau teman-teman kita yang melupakan. Nah, jadi memang jangan disalahkanlah syariatnya. Kita yang harus introspeksi diri. Dan sepertinya itu memang sudah problem universal sebenarnya. Iya, keberadaan perempuan itu. Laten lah. Iya. Sepanjang masa akan ada. Dan makanya gitu kita dituntut sebagai perempuan harus meningkatkan kapasitas, mewujudkan ya, mengaktualisasikan diri, begitu. Tentu bisa utamanya adalah untuk membina rumah tangganya, kemudian bisa berkiprah di masyarakat, baru secara nasional, baru tingkat dunia. Kalau ada kesempatan. Insya Allah. Baik, Ibu tadi berbicara bahwa kita harus selalu berijtihad dan jangan mentaklid hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Tapi di mana sih Bu garis merah dari ijtihad itu? Di mana kita harus berhenti berijtihad dan tetap berpegang kepada pilar-pilar utama syariah Islam? Ya, kalau ijtihad tidak boleh berhenti, ya karena manusia ini memang diberikan otak yang sangat mampu. Sel-sel yang ada jutaan, yang ada miliaran, yang ada sel-sel di otak ini memang memberikan pemikiran alternatif dan memberikan wawasan yang bisa sangat luas, sangat beragam. Fitrahnya adalah berpikir, gitu. Oleh karena itu tidak bisa dilarang, pasti berpikir, berijtihad, bersuara sesuai kata hati, kata pikirannya ya secara rasio itu pasti akan dilakukan oleh manusia. Nah, tapi yang diperlukan adalah wawasan batasan tadi. Batasannya boleh atau tidak. Nah, boleh atau tidak ini tentu kita harus merujuk kepada apa yang ditetapkan ulama-ulama dulu. Kita juga tidak boleh misalnya sekarang ada inovasi naik ojek ya misalnya begitu, perempuan juga bolehlah bebas secara bebas begitu. Sekarang zamannya sudah beda, kita memang udah harus begitu, perempuan harus naik ojek. Iya, dulu tidak ada dan sekarang kan nggak apa-apa sama laki-laki begitu ya. Naik motor, toh dilihat orang banyak, kita bukan berduaan dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh. Kita harus punya batasan. Nah, ini yang zaman sekarang kita tetap harus punya batasan. Ojek boleh kalau untuk darurat dan untuk membantu hal yang sangat darurat lah. Tapi jangan jadi program harian. Nah, itu males menurut saya untuk berpikir hal yang lebih baik, yang lebih bisa menjaga dirinya, bisa menjadikannya sebagai muslimah yang taat. Ya, seperti itu harus kita wujudkan terus. Kita cari terus caranya, jangan pasrah dengan perkembangan zaman. Orang sekarang nyebar share ya, hoax begitu tidak dianggap hoax. Wah, ada yang aneh-aneh sedikit di-share. Kalau enggak nanti kita dianggap tidak bergaul. Nah, kita harus punya batas. Di sini kita tidak boleh atas nama pergaulan lalu kita mengalahkan prinsip-prinsip akhlak, itu tidak boleh. Nah, jadi batasan-batasan itu adalah wawasan keimanan kita. Keimanan kita tercermin dari sikap kita dan cara berpikir kita. Oleh karena itu batasan-batasan kita harus ingat, harus kita ciptakan juga. Misalnya kesopanan, kasih sayang sesama, hormat kepada orang tua. Sekarang udah nggak zamannya misalnya cium tangan. Padahal orang tua sedih kalau zaman dulu kok anak-anak masih kecil diajari cium tangan, sekarang sudah besar kok enggak ya, udah cium pipi aja atau apa. Padahal dia rindu juga dengan cara yang dulu.
Oleh karena itu hal-hal yang ada di masa lalu yang sudah positif dan bermanfaat jangan dilupakan. Kalau kita melupakan masa lalu berarti kita tidak bisa membangun masa depan. Saya bidang sejarah kan, saya sejarawan, maka saya tahu kalau tidak mengetahui peristiwa masa lalu, kesalahan masa lalu atau kemajuan di masa lalu, kita tidak bisa membangun masa depan. Kita tahu kalau akhlak sekarang tidak baik, misalnya masyarakat hedonis, foya-foya dan lainnya. Tetapi kita tidak tahu tidak baca dari masa lalu akibat dari foya-foya itu apa. Kita tidak belajar dari masa lalu, maka masa depan kita juga tidak akan terarah. Tapi alhamdulillah, walaupun bagaimana umat Islam ini diakui kehidupan masyarakatnya secara umum ya, bukan individual, secara umum baik. Karena ada kasih sayang, ada toleransi, ada saling mengasihi, hormat tadi yang sering dicontohkan oleh keluarga Barat ketika melihat keluarga Islam kan begitu. Anak sangat menghormati orang tua. Orang tua sayang kepada anaknya sepanjang masa. Tidak ada seperti di Barat kalau 16 tahun sudah boleh diusir dari rumahnya ya. Iya, anak ada orang tua tidak mau lagi kasih makan anaknya kalau sudah umur 16-17. Nah, ini kan tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Atau di Barat juga ada kalau sudah jompo orang tuanya ditaruh di tempat penitipan atau panti jompo, kemudian sudah sepertinya dilupakan. Ini tidak pas. Oleh karena itu adanya panti jompo bagus ya, itu juga bagi yang memerlukan tidak punya siapa-siapa itu sangat baik untuk ya. Tetapi kewajiban anak untuk memelihara, menjaga dan juga membahagiakan orang tua sampai akhir hayatnya, dan kita juga mengajarkan demikian kepada anak-anak kita. Jadi batasan-batasan syariat untuk ijtihad adalah kita harus menambah wawasan, lalu kita tetapkan sendiri ini boleh atau tidak boleh. Ya. Dan juga misalnya makanan ya, kita sudah tahu ada makanan yang halal. Halal itu bukan berarti bukan babi saja atau bukan dari produk-produk babi saja, tetapi yang tidak halal adalah juga yang dalam proses pembuatannya ada yang tidak islami. Nah, kalau kita sudah tahu begitu ya jangan diikuti. Siapa lagi yang menjaga tata cara hidup islami kalau bukan orang Islam? Ya, dalam makanannya, dalam pakaiannya, perkataannya, sistem pendidikannya, sistem ekonominya, sistem politiknya, sistem hukumnya, sistem ya berpikirnya secara umum. Kalau bukan orang Islam. Dan ajaran Islam sudah menunjukkan kita harus bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataannya, harus adil, bersaudara, tidak membedakan siapapun. Nah, itu udah prinsip yang paling utama, maka kita insya Allah bebas sebenarnya. Dan sebenarnya dunia Islam ini maju, berkembang karena ajarannya yang demikian adil, mencerahkan, memberi wawasan. Kita dengar kalau orang-orang yang mu'alaf itu kan karena begitu ya, membaca ayat ternyata tersentuh dan sangat rasional sehingga bisa masuk ke hatinya. Jadi hati dan otak menyatu sehingga bisa memberikan kepuasan dalam dirinya, lalu dia memilih Islam. Nah, kita umat Islam juga harus mengakui hal itu. Lalu selalu meningkatkan wawasan keagamaan, selalu membaca Al-Quran. Jadi salah satu ijtihad kita adalah kita membaca langsung Al-Quran. Orang yang sudah punya wawasan, misalnya dokter, profesional ya, atau arsitek, atau ahli komputer. Dia muslim, dia belajar ilmu umum, tetapi dia langsung bisa membaca Al-Quran dengan maknanya, dengan tafsirnya. Tentu dia bisa mengembangkan bidang ilmunya sesuai dengan cara Islami. Dia tidak akan lagi melanggar atau melampaui batas tadi. Oh, kalau gitu saya ahli IT, saya bisa menciptakan apa saja, semua bisa memobilisasi masyarakat dengan apa semuanya untuk kerusakan. Ya, kalau kita lihat penggunaan media sosial untuk kerusakan,
untuk menganjurkan perang, untuk menganjurkan konflik dan tidak stabilan, ini adalah buruk. Dia tidak tahu batasan, dia tidak tahu ajaran Islam itu sebenarnya menyejahterakan bukan menghancurkan. Ya, oleh karena itu perlu kesabaran. Ya, Islamnya sudah baik, tinggal umatnya ini yang harus lebih diperindah lagi sikapnya, pemikirannya, dan juga adat istiadatnya, kebiasaannya, supaya sesuai dengan cara hidup yang Islami. Berarti memang sebetulnya seluruh umat Islam itu harus menjadi duta dari Islam ya Bu ya, pemandu syariah Islam itu sendiri gitu, bukan yang hanya menjalankan kepada ulama juga. Iya, bukan. Tentu kita bertanggung jawab secara pribadi. Ya, kita kalaupun ada kesalahan dalam penerapan ajaran Islam sekarang, misalnya di Indonesia, kita tidak salahkan ulamanya. Kita salahkan diri kita sendiri. Tapi itulah yang susah diakui. Kalau kita mau mengakui salah itu tidak ada orang yang salah terus ngaku langsung gitu salah. Itu perlu keberanian, langsung bisa minta maaf mengatakan saya salah, itu harus perlu keberanian. Nah sekarang juga ada orang yang misalnya ya kalau dalam ilmu kesehatan kejiwaan, orang gila nggak ada yang mau ngaku gila kan. Dia pasti, oh enggak, saya bisa berargumentasi dia. Padahal ternyata dia ada juga yang salah di sana. Namun kita harus terus meningkatkan wawasan supaya bukan hanya mengandalkan ulama dan tulisan di masa lalu, tetapi kita mengembangkan ajaran itu sesuai dengan bacaan modern terhadap ayat-ayat suci dan hadis Rasulullah SAW. Baik, subhanallah Ibu, telah terpatahkan semua teori bahwa syariah itu adalah vonis yang berat, dan juga sebagaimana yang saya tanyakan tadi di awal-awal, Ibu, ternyata syariah Islam itu adalah sesuatu yang sangat damai, menempatkan kehormatan manusia dengan posisi yang sangat tinggi. Kalau apa intisari kira-kira pesan yang ingin Ibu sampaikan yang kira-kira jangan sampai hilang dari pemirsa dan pendengar radio dan TV Silaturahim? Iya, Masya Allah. Baik, jadi di akhir perjumpaan kita, saya ingin mengimbau kita semua bahwa ajaran Islam itu ajaran damai. Kita semua dituntut untuk menumbuhkan perdamaian itu dalam diri kita. Kita semua dianjurkan, diperintahkan untuk menambah wawasan agama. Kita semua dianjurkan untuk mengetahui berbagai cabang ilmu supaya bisa hidup sejahtera di dunia ini. Bisa hidup bersama-sama damai dengan semua orang di dunia ini. Dan kalau ada masalah, maka harus dibicarakan, didialogkan dengan damai. Ya, jadi resolusi konflik kita adalah dengan cara-cara yang damai. Dan tentu harus ada sabar, karena sabar itu obat untuk segalanya. Kalau kita tidak sabar, akhirnya jadi perang dengan semua pihak, perang, bahkan perang dengan diri sendiri kalau kita tidak sabar. Tetapi kalau kita sabar, ada langkah-langkah strategi yang kita akan jalani ketika menyelesaikan masalah, maka hal ini tentu akan hasilnya juga positif. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Amani atas penjelasannya. Alhamdulillah. Semoga kita bertemu lagi dalam waktu yang singkat, Ibu, ya. Insya Allah. Dan Insya Allah, kasih. amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Ikhwan dan Akhwat, pecinta radio dan TV Silaturahim yang telah mengikuti acara Perempuan dan Dunia. Insya Allah kita dapat segera bertemu kembali di kesempatan yang lain. Akhir kata, saya Nur Fitri Tahir dan juga segenap kru undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.